Maaf Ji, aku terpaksa," jawab Ronald. "Kamu memang anjing, Nal. Dulu kamu janji ke aku, Erna bakal senang. Tapi kenyataannya malah kamu tumbalkan. Gancok," bentak Sarji yang mengeras dan memegangi kerah baju Ronald. "Gimana lagi, Ji? Masalahnya, Nyi Ratu mintanya Erna. Aku sendiri ya tidak punya pilihan lain waktu itu. Terus setelah Erna mati, aku tidak boleh sama Nyi Ratu nikah lagi. Aku disuruh cuma melayani orangnya saja," jawab Ronald yang bingung. Erna, waktu masih kerja di pabrik, dulunya menjadi rebutan Sarji dan Ronald. Karena Ronald berjanji mau segera menikahi Erna, akhirnya Sarji mundur meski sakit untuk merelakan dambaan hatinya diambil teman karibnya. Udin yang mendengar pembicaraan kedua temannya ini langsung mencari tempat duduk karena rasa penasaran yang tinggi. Ia memilih duduk di sebelah ruang admin dengan pelan di kursi plastik. Rasa penasaran Udin yang memuncak akan sekilas pembicaraan kedua temannya membuat dia memberanikan diri untuk mendengarkan seluruh percakapan di dalam ruangan admin. Udin duduk dengan tenang dan memegang buku catatan serta ballpoint untuk mengelabui para pegawai kalau ada yang melihat. Jadi, Udin terkesan sambil merekap hasil kerjanya. Tapi Udin fokus telinganya mendekat di samping tembok ruang admin untuk mendengar dengan jelas. "Bohong kamu, Nal," jawab Sarji sambil melepaskan pelan tangannya di kerah baju Ronald. "Sumpah Ji, beneran Cuk," jawab Ronald dengan keras yang meyakinkan Sarji. "Kemarin malam, aku didatangi lagi sama Nyi Ratu, maunya minta adikku yang habis melahirkan. Kalau yang diminta adikku, perempuan satu-satunya ini, aku benar-benar gak tega Ji. Terus bagaimana Ji? Aku bingung. Nyi Ratu sendiri, aku janjikan 3 hari lagi, sehabis aku mencari uang banyak kepada Susi asistenku itu," curhat Ronald yang panjang. "Susi Aspri kamu sendiri tuh balkan. Gila kamu, Nal. Asli gila. Apa mau Nyi Ratu dikasih janji?" jawab Sarji kaget dan semakin acuh. "Anjing memang kau ini, Nal. Habis Erna sekarang Susi," celetuk Sarji yang munafik. "Ya gak tahu Ji. Waktu aku bicarakan begitu, Nyi Ratu kelihatannya mau marah. Tapi mau bagaimana lagi? Aku gak mau kalau adikku diambil," argumen Ronald. "Paling kamu punya pacar lagi ya? Makanya Nyi Ratu agak marah kepadamu. Memang kamu bandel, Nal," tebak Sarji. Ronald hanya tersenyum kecil saja, serta menunduk sedikit dengan rasa malu di depan Sarji. "Sudah, terserah kamu, Nal. Aku sendiri lagi ribet urusannya sama istriku," jawab Sarji sambil memegangi kepalanya. "Kalau masalah uangmu belum lengkap, masalahnya ini masih pagi, aku juga belum ke bank. Nanti sore saja uangnya tak antar ke rumahmu. Sekalian aku mau nitip buat pesan besi," pinta Sarji. "Ya sudah kalau begitu Ji, saya mau balik dulu," jawab Ronald. Setelah pembicaraan mereka terhenti dan Udin yang sudah mengetahui sebagian apa yang sebenarnya terjadi, ia langsung berjalan cepat ke depan toko. Udin membaur dengan pegawai yang sudah ada, agar kedua temannya tidak curiga. Cukup lama Udin berbicara kepada beberapa pegawai yang juga bawahan Udin, sampai Ronald keluar ruangan dan berjalan melewati Udin. "Sudah selesai, Nal?" tanya Udin dengan senyum palsunya. "Sudah, Din." "Ya begitu, sama anak buahnya yang rukun," sahut Ronald yang terus berjalan dan mulai naik ke dalam mobilnya. Kali ini, Ronald sudah mempunyai sopir pribadi. Ia langsung duduk bersandar dan menyalakan rokok di dalam mobil. Setelah itu, sopirnya langsung melajukan mobil Ronald untuk pulang. Udin yang belum melihat Sarji keluar, ia dengan cepat menuju ruang admin. Dengan wajah kesal, benci dan marah, Udin yang berjalan ke ruangan Sarji seakan mau membunuh tanpa ampun. Saat sampai di depan pintu,
ia melihat Sarji duduk bersandar di kursi empuknya dengan wajah gelisah. Udin tetap melangkah masuk dan langsung duduk di depannya. "Ji, mulai sekarang aku berhenti ikut kamu," kata Udin dengan tegas. "Lah, kenapa kamu, Din?" jawab Sarji mulai kaget. "Tidak apa-apa, Ji. Aku ingin keluar saja dari sini," tegas Udin lagi. "Sebentar, Din. Ini sebenarnya ada apa? Jangan begini. Aku paling mengerti kamu dari kecil," kata Sarji, meredakan keinginan Udin yang kuat. "Ya sudah, Ji. Aku sudah tahu sekarang kamu menubalkan bapak ibumu buat harta seperti ini," terang Udin dengan menaruh tasnya di meja Sarji. Sarji yang mendengar pertanyaan itu langsung terhenyak dan diam seribu bahasa. Kebiadabannya selama ini telah diketahui oleh sahabat karibnya. Sarji memikirkan bagaimana cara membujuk Udin dan membuat alasan yang masuk akal agar Udin menurut sama Sarji kembali. Dia juga berpikir jika ada orang lain yang tahu akan kebiadabannya bisa mendapat masalah yang lebih fatal. "Kamu tahu dari mana, Din? Jangan ngawur kalau bicara kamu," kata Sarji. "Sudahlah, ngaku saja, Ji. Aku juga habis dengar dari kamu dan Ronald. Kamu berdua itu sama bajingannya," cerotos Udin mulai membabi buta. "Sebentar, Din, sebentar. Tenang, jangan marah dulu," kata Sarji. "Aku tidak marah, Ji. Mulai sekarang, aku keluar," jawab Udin dengan menaruh tas yang berisi buku-buku administrasi usaha Sarji. Ia langsung berjalan cepat untuk keluar ruangan. Brak! Suara bantingan pintu ruangan administrasi. Udin yang habis mengenakan sandal dengan cepat berjalan keluar toko. "Din, Din!" teriak Sarji dalam ruangan. Tapi hanya suara saja, sedangkan ia tetap di dalam ruangan masih memikirkan cara untuk membujuk Udin. Udin berjalan cepat, sudah tak menghiraukan panggilan Sarji lagi. Jalannya yang terburu-buru membuat sebagian pegawai bawahannya tertegun memandang curiga. Udin sudah tidak memperdulikan semuanya. Ia hanya punya satu tujuan, yaitu pulang ke rumah dan memberitahukan semua ini kepada istrinya. Baru saja Udin memarkirkan motor di teras, Sarji yang mengikutinya dari belakang sudah sampai di depan rumahnya. Udin sudah tak memperhatikan lagi dan langsung masuk ke rumahnya. Sarji dengan cepat mengikuti Udin yang masuk ke rumah. Udin ditarik dan didudukkan di ruang tamunya. "Sudahlah, Din, maaf. Aku habis ini mau berhenti dari perguruannya Ronald," bujuk Sarji dengan memelas. Udin hanya diam dan mendengarkan kata-kata dari Sarji tanpa menyahuti. Dengan berbagai bujuk rayu dilontarkan Sarji kepada Udin cukup lama, dan akhirnya Udin luluh juga. Sebab Sarji sendiri tahu kelemahan Udin yang tidak tega melihat kawannya seolah-olah menghadapi masalah besar sendirian. Sore itu juga, Sarji minta tolong kepada Udin untuk menemaninya pergi ke rumah Ronald untuk membayar hutang dan pesan barang. Selepas maghrib, Udin dan Sarji membawa mobil menuju rumah Ronald dengan membawa sejumlah uang. Perjalanan dari rumahnya memang memakan waktu sekitar 5 jam. Dari sore, kedua sahabat ini memang belum makan sama sekali. Waktu di dalam mobil, mereka berdua memutuskan untuk cari makan di ujung gang rumah Ronald, sekalian istirahat dan bisa mengajak Ronald nongkrong di kampungnya. Mobil Sarji masuk ke daerah Ronald sekitar jam 11 lebih dan berhenti di samping warung. Warung itu biasanya memang tutupnya jam 1 malam, meski di dalam kampung pinggiran kota. Jadi tata letaknya, warung ini menghadap ke timur, di sebelah selatannya warung persis ada pos ronda. Baru selatannya lagi ada pertigaan, dan jalan yang timur adalah jalan menuju rumah Ronald. Jaraknya sekitar 150 meter dari warung. Sedang jalan yang ke selatan menuju area persawahan. Di pos ronda, ada 3 orang bapak-bapak yang jaga sambil main kartu. Sedang di warung, hanya ada Udin dan Sarji yang sedang makan. Malam itu, tak ada firasat apapun. Sarji dan Udin makan nasi lodeh dengan lahap. Rencana mereka habis makan, Udin akan memanggil Ronald yang masih berada di rumah. Tapi rencana Sarji tak sesuai harapan mereka berdua.
Selesai mereka makan, mereka baru nyulut rokok ada teriakan keras dari jalan yang mengarah rumah Ronald. Semua saling berpandangan untuk mencari sumber suara misterius di malam hari. Begitu juga dengan bapak-bapak yang jaga di pos ronda. "Siapa, Bu, teriak-teriak tengah malam minta tolong?" tanya Udin kepada pemilik warung. Ibu itu hanya terdiam dan ikut mendengarkan dengan seksama. "Iya, Mas, siapa jam segini teriak-teriak ini?" kata ibu pemilik warung yang seketika menghentikan aktivitasnya. Akhirnya, Udin dan Sarji lari keluar dari warung dan bergabung dengan bapak-bapak yang sudah berdiri di depan pos ronda. Tak lama kemudian, dari yang jalan menuju rumah Ronald, samar-samar terdengar ada suara lagi. Suara lonceng kuda yang berlari serta suara cambukan. "Tolong! Tolong! Tolong! Tolong!" Suara teriakan minta tolong seseorang dan tangisnya. Semua melihat dengan jelas dari depan pos dengan mata kepala mereka sendiri. Kelima orang tersebut hanya diam mematung antara tak percaya dan kenyataan di depannya. Di jalan menuju rumah Ronald, terdapat lampu putih di 2 rumah, sehingga kejadian malam itu terlihat sangat nyata dan mencekam. Mata mereka berlima melihat seseorang perempuan membawa kereta kencana ditarik 2 kuda hitam dengan mata merah. Perempuan itu ialah Nyi Ratu Blorong. Wujudnya waktu itu sedang mengendarai kereta kencana. Tangan kiri memegang tali untuk kendali kuda, sedang tangan kanannya memegang rantai panjang yang mengikat sesuatu terseret di belakangnya. Ia tetap memakai baju kemben hijaunya dan berambut ular kecil-kecil di atas mahkotanya dengan mulut menganga semuanya, serta kulitnya sebagian sudah dipenuhi sisik ular sampai ke wajahnya. Di belakang Nyi Ratu Blorong ada 2 baris wanita berpakaian serba hijau berselendang. Masing-masing barisan terdapat 3 wanita. Untuk 2 wanita di barisan terdepan memegang cambuk sambil menghajar dan sesekali mencambuk manusia yang terikat rantai di depannya. Tapi semua perempuan ini berjalan dengan tubuh ularnya. Hanya terlihat kepalanya dan tangannya yang dipenuhi sisik ular. Sosok seseorang pria memakai celana pendek putih sudah diikat mulai leher, perut, serta kedua tangan dan kakinya. Ia berjalan tertatih sambil berteriak minta tolong, menangis histeris dan kesakitan luar biasa akan cambukan yang diterimanya. Semakin dekat kereta itu datang menuju pos ronda di pertigaan, semakin jelas yang terlihat adalah Ronald, teman Udin dan Sarji. "Itu Pak Ronald," gumam lirih bapak yang berada di samping Sarji. Sontak mereka yang berdiri secara cepat melesat lari tunggang langgang tanpa tahu arah dan tujuan. Pemilik warung yang tahu orang pada berlarian, tanpa menutup warung, ibu-ibu itu ikut berlari ke rumah kayu di belakang warung. Sarji dan Udin ikut bersembunyi, mendekam bersama pemilik warung. Tapi mata mereka yang penasaran melihat dari celah papan kayu dari ruang tamu rumah itu, sedang bapak-bapak tadi yang berada di pos ronda lari tak tahu kemana. Mereka melihat Ronald ditarik dan dicambuk tanpa ampun melewati pertigaan menuju jalan arah ke selatan. Sampai beberapa menit, suaranya menghilang semua. Saat itu juga, kampung Ronald menjadi sangat sepi, mencekam, seperti kuburan. Ibu pemilik warung dengan ketakutan luar biasa meminta Udin dan Sarji untuk menutup warungnya. Tapi dengan syarat, yaitu permintaan Udin untuk diperbolehkan menginap di rumahnya. Ibu itu pun langsung masuk ke kamarnya dan mengunci dari dalam. Tanpa pikir panjang juga, ibu pemilik warung itu juga menyetujuinya. Udin dan Sarji dengan cepat mematikan lampu dan menutup warung. Setelahnya, mereka berlari kembali ke rumah belakang dan berbaring di ruang tamu. Mereka yang sudah rebahan di ruang tamu yang gelap hanya diam dan gelisah. Tanpa ada kata terucap satupun dari mereka yang keluar, tapi tubuh mereka tetap bergetar ketakutan tak karuan. Sampai pagi hari, mereka tidak ada yang bisa tidur dan masih memikirkan kejadian semalam. Cahaya pagi mulai bersinar tanpa mataharinya dari halaman rumah pemilik warung. Sinar putih lembut itu membuat ruang tamu yang dipakai Udin dan Sarji istirahat mulai terang
Udin dan Sarji dengan wajah kusut mulai bangkit untuk duduk. Di tempat duduknya, mata merah mereka yang saling berhadapan dan saling bertatap penuh ketakutan. Tatapan mata mereka yang saling berkecamuk itu dibatasi sebuah meja kayu. Dari semalam, mereka sudah tiada lagi pembicaraan. Tapi di pagi ini, Udin yang tak sabar akan sikap Sarji dengan terpaksa membuka pembicaraan terlebih dahulu. "Gimana ini, Ci? Kira-kira beneran tadi malam itu Ronald yang ditarik kereta?" tanya Udin dengan wajah penasaran dan raut ketakutan. "Tidak tahu, Din. Mending habis ini tanya orang-orang kampung saja, sekalian memperjelas di rumah Ronald," terang Sarji dengan gelisah. Suara pembicaraan di ruang telah terdengar ibu pemilik warung, membuat ia datang menghampiri mereka untuk menanyakan apa maksud dan tujuan mereka datang ke kampung ini. Ibu itu sendiri dari tadi malam juga belum sempat tanya karena panik dan takut. Sarji dengan tenang tapi tetap menutupi rasa gelisah dan takutnya. Ia menjawab semua pertanyaan ibu itu satu persatu dengan logis. Intinya, alasan yang dipakai adalah urusan bisnis dengan Ronald. Dan dengan cepat, ibu pemilik warung segera memahami alasan yang disampaikan Sarji. Kini mereka bertiga yang penasaran dengan kejadian semalam memutuskan untuk keluar rumah dan menanyakan kebenaran fakta tadi malam. Mereka berniat langsung berjalan menuju rumah Ronald, tapi langkah mereka terhenti di pos ronda karena warga sudah ramai berkumpul. Begitupun jalan menuju arah rumah Ronald. Beberapa warga sudah di jalanan bergerombol dan saling berbisik satu sama lain. Konon waktu kejadian malam itu, hampir seluruh warga kampung Ronald mendengar teriakan permintaan tolong. Padahal, warga juga yang rumahnya dilalui Nyi Ratu Blorong saat menyeret Ronald ikut mengintip dan melihat dengan jelas dari celah jendela mereka. Tapi semua warga yang mendengar dan melihat tak ada yang berani. Sampai dari sekian warga yang tahu, tak ada satupun orang yang keluar untuk menolongnya. Sarji dan Udin berjalan perlahan melewati kerumunan-kerumunan kecil yang sudah tersebar di jalan menuju rumah Ronald. Di tengah perjalanan, Sarji berucap kepada Udin, "Masa beneran Ronald sudah meninggal, Din?" kata Sarji. Kelihatannya beneran ini, Ji," jawab Udin sambil berjalan di samping Sarji. Sampai akhirnya mereka berhenti tepat di depan rumahnya Ronald. Mereka melihat kerabat Ronald di dalam rumah sudah ramai akan isak tangis dan raut muka penuh kesedihan. Udin dan Sarji langsung masuk rumah Ronald meski melewati kerumunan kerabat almarhum di teras. Dan di ruang tamu, mereka langsung ikut duduk mendengarkan penuturan salah satu keluarga Ronald. "Beneran ternyata, Din," bisik Sarji kepada Udin. "Iya, Ji, diamlah, dengarkan supirnya bercerita," sahut Udin pelan. Supir pribadi Ronald yang berada duduk di tengah lingkaran keluarga Ronald bercerita. Waktu selesai sholat subuh, seperti biasa dia datang ke rumah Ronald untuk mencuci mobil. Malam itu, rumah Ronald tidak ada yang terkunci. Dengan rasa curiga, ia langsung masuk rumah. Waktu memasuki ruang tengah dan berhenti di pintu yang tak terkunci, sang sopir memanggil-manggil Ronald untuk izin terlebih dahulu, tapi tak ada jawaban. Sopirnya pun akhirnya memberanikan diri masuk ke rumah dan hanya berniat mengambil kunci di ruang tengah. Meski jika ketahuan Ronald, sikap ini akan dianggap kurang ajar. Tapi langkahnya terhenti seketika melihat Ronald sudah tertidur terlentang kaku di lantai, hanya memakai sarung dan kaos di ruang tengah. Beberapa kali ia memanggil Ronald untuk izin mengambil kunci, tapi waktu ia dekati Ronald sudah menjadi mayat. Kondisi tubuhnya sudah membiru dan kaku, dan mata melotot, dan mulut terbuka lebar, sedangkan untuk kedua tangannya menengadah ke atas, seperti orang ingin memohon ampun dan melepaskan diri. Setelah itu, sopir ini berlari keluar rumah untuk mencari bantuan kepada para tetangga di kanan dan kiri rumah Ronald. Cerita sopir itu pun selesai ketika pemuka agama setempat datang dan ikut duduk bersama orang-orang yang berada di ruang tamu. Tak berselang lama, di waktu yang masih pagi,
pihak keluarga dibantu oleh pemuka agama setempat menyucikan Ronald dan menguburkannya di pemakaman kampung tempat tinggalnya. Tapi saat dikebumikan, keadaan Ronald tetap seperti ia ditemukan pertama kali. Hanya tangannya yang dipaksa sampai terdengar patah di pergelangan sikunya agar bisa bersedekap untuk terikat sebagaimana layaknya mayat dikafani. Sarji dan Udin mengikuti prosesi acara Ronald sampai selesai. Sewaktu masih di rumah duka, Sarji juga menyerahkan uang Ronald sebagaimana layaknya hutang piutang. Uang itu diserahkan kepada ahli waris yang masih berada di rumahnya. Saat siang, sudah mau berganti sore, mereka berdua izin kepada semua kerabat Ronald untuk pulang. Dan dalam perjalanan pulang, Sarji ketakutannya semakin menjadi-jadi. Ia meminta dengan sungguh-sungguh kepada Udin untuk mencarikan solusi memutuskan perjanjian dengan Nyi Ratu Blorong. Udin, sebagai sahabat sejati, dengan senang hati menyetujui permintaan Sarji. Dia juga berharap kawannya segera bisa tobat dan tidak menyerahkan nyawa seseorang lagi sebagai imbalan kekayaannya. Dengan semangat membara dan niat yang kuat, Sarji pulang tidak langsung ke rumah, melainkan langsung mengajak Udin menuju ke rumah kakaknya Udin. Saat mereka sampai di rumah kakaknya Udin, mereka berkumpul dan duduk di teras. Sarji mulai bercerita panjang lebar tentang temannya Ronald sampai larut malam disertai rasa ketakutan yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Malam itu juga, Sarji berharap bisa mendapatkan bantuan dari kakak Udin akan niatnya. Sementara itu, kakak Udin tahu yang dihadapi bukan sosok sembarangan, tapi kakak Udin yang diam mencerna penjelasan Sarji terlebih dahulu. Ia juga tetap berusaha serta memikirkan solusi, dan kakaknya Udin akhirnya berkata, "Aku salut, Ji, kalau kamu berani terus terang, terus mau tobat. Tapi, aku kalau bantu kamu, aku sendiri bisa-bisa mati," tegas kakaknya Udin. "Terus bagaimana dengan aku?" tanya Sarji yang mulai bingung. "Sudah, besok saja. Coba ke Kiai Sofyan," perintah kakak Udin. "Tapi kak, Kiai Sofyan sudah tua, terus mengajinya pada orangnya juga 1 bulan sekali. Apa sanggup kira-kira bantu Sarji?" Saud Udin yang meragukan kealiman Kiai Sofyan. "Ya, tidak tahu, Din. Jangan meremehkan orang. Dicoba dulu saja," jawab kakak Udin. "Ya, sudahlah kalau begitu. Besok malam, kamu 2 orang. Saya tunggu di rumah jam 8-an," pinta kakak Udin. "Iya kak, terima kasih ya," jawab Sarji yang gelisah. Udin dan Sarji akhirnya bisa pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan sedikit lega, meski belum ada kepastian yang jelas siapa yang bisa membantunya untuk memutuskan perjanjian dengan Nyi Blorong. Keesokan harinya, Udin didatangi Sarji dari pintu belakang, dan tanpa banyak bicara, Sarji langsung mengajak Udin keluar agar istri Udin juga tidak curiga. Sarji dengan cepat membonceng Udin dengan motornya dan menuju ke warung langganan mereka. Kondisi warung saat itu masih sepi. Sarji mengajak Udin untuk duduk berdua di pojok agar suaranya tidak terdengar. Dalam sepinya warung, Sarji berpesan kepada Udin nanti malam untuk menunggunya di rumah jam 8 malam. Rencananya mereka akan berangkat berdua ke rumah Kiai Sofyan bersama kakaknya. Kegelisahan Sarji pun menjadi-jadi karena istrinya semakin hari sakitnya semakin parah. Perutnya semakin lama juga semakin membesar, tapi sekian kali dirongsen, hasilnya semua normal. Dirasa sudah cukup, Sarji menyampaikan keluhan sebenarnya kepada Udin. Hari semakin sore, Sarji mengajak pulang Udin karena ia mau mengantarkan istrinya check up rutin ke dokter. Malam semakin beranjak hingga jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Udin yang berbaring di kursi panjang teras rumahnya mulai gelisah. Berulang kali, dia bangkit dari tidurnya. Langkah kakinya mondar-mandir dari depan ke belakang rumah berulang kali, sampai istrinya yang mengamati suaminya lama-lama pusing dibuatnya. "Sebenarnya ada apa sih, Pak?" tanya Sri yang duduk bersama anak-anaknya di ruang tamu.
Udin masih tetap jalan keluar masuk, belum mendengarkan dengan serius pertanyaan istrinya. Ditanyai ya harus dijawab, Pak. Seperti ayam ingin kawin, berputar-putar saja dari tadi, kata Sri semakin keras. Ini loh Bu, aku tadi pagi janjian sama Sarji. Sampai sekarang sudah jam 8 belum datang. Terang Udin gelisah tak tenang. Emangnya mau kemana lagi, Pak? Tanya Sri penasaran. Ke tempatnya kakak, Bu, jawab Udin. Ya sabar toh, Pak. Paling ya masih di jalan, terang Sri untuk menenangkan suaminya. Iya Bu, jawab Udin. Setelah mendapat suara peredam dari istrinya Udin, tetap seperti semula. Kakinya masih mondar-mandir dengan resah. Udin sendiri tahu kebiasaan Sarji. Meski dia pemalas, tapi kalau ada janji, biasanya tepat waktu. Jarum jam terus berjalan, sampai menunjukkan angka 9 lebih sedikit. Detik demi detik, Udin lalui. Menunggu adalah hal yang membosankan, dan paling ia benci, sebab waktu terasa sangat lama. Dari ujung gang rumah Udin, ada seseorang yang berjalan cepat di bawah lampu putih dengan tergopoh-gopoh. Udin yang melihat kejanggalan itu terhenti dan berdiri di depan teras rumahnya, memandangi dan mengamati dari kejauhan hingga sosok pria pemuda itu mendekat. Semakin jelas Udin melihat, ternyata ia salah satu anak buahnya yang biasa bekerja di toko bangunan sebagai kurir. Pak, panggilnya. Oh, kamu Tojum. Tak kira siapa. Jalannya kayak orang kesetanan. Ada apa emangnya? Tanya Udin memberondong. Ini Pak, ia tak bisa berbicara lancar. Lidahnya terasa kaku. Mereka masih syok dan bingung mau menyampaikan kabar. Sebenarnya ada apa Tojum? Bicara yang jelas. Tak pukul kepalamu, ancam Udin yang gelisah. Ada orang tidak bicara kok, malah dimarahi saja sih Pak. Diajak duduk dulu sini loh. Memang tidak mengerti sama sekali kamu ini Pak, sahut Sri yang sudah berdiri di terasnya. Istri Udin yang mendengar keributan masuk ke rumah lagi dengan pengertian membawakan segelas air putih. Ia langsung menyeret tangan Jumain untuk duduk terlebih dahulu di teras rumahnya. Sudah Jum, bicaralah pelan-pelan. Tidak usah takut. Sebenarnya ada apa kamu kesini tergopoh-gopoh begini? Tumben, kata Sri yang sudah duduk di sampingnya. Begini Bu, Pak Sarji sama Bu Retno kecelakaan di jalan raya. Sekarang dibawa ke rumah sakit. Jelas Jumain dengan masih tergagap dan mulutnya masih bergetar. Ah, apa? Kecelakaan? Bentak Udin keras dengan spontan karena kaget. Rumah sakit mana Jum? Tanya Udin dengan suara lantang. Sabar dulu Pak, biar selesai dulu bicaranya Jumain, tegas Sri yang berusaha menenangkan keadaan. Di rumah sakit umum Pak, tapi katanya orang-orang tadi semuanya sudah meninggal. Jelas Jumain takut dengan menundukkan kepalanya. Gimana maksudmu Jum? Tanya Udin yang semakin tak percaya dengan berita yang dibawa Jumain. Begini Pak, saya tadi lewat jalan raya besar, terus melihat Pak Sarji sama Bu Retno sudah ditutupi tikar di mobil pick up. Mobil Pak Sarji sudah hancur Pak. Orang-orang yang selesai melihat Pak Sarji sama Bu Retno katanya sudah meninggal semua, kata Jumain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gumam Sri dan Udin. Ayo cepat Jum, antarkan saya ke rumah sakit sekarang, pinta Udin yang panik tergopoh-gopoh. Bu, sekarang kamu kabari keluarganya Sarji sama para tetangga. Aku ke rumah sakit dulu, kata Udin cepat dan naik motor di jok belakang. Iya Pak, hati-hati, tidak usah ngebut, jawab Sri yang ikut bergegas berangkat ke tetangga untuk memberi kabar kematian Sarji dan Retno. Iya Bu, iya, jawab Jumain yang sudah menghidupkan motor Udin dan siap berangkat. Saat itu juga Udin berangkat bersama Jumain. Mereka melajukan kendaraan dengan sangat kencang dan tak memperdulikan pesan istri Udin lagi. Setibanya ia di IGD rumah sakit, Udin langsung bertanya kepada petugas jaga. Dengan cekatan, petugas jaga pun mengantar mereka. Udin yang tak percaya akan kabar kematian sohibnya. Tapi Udin berjalan setengah berlari dengan perasaan cemas
serta jantung yang semakin terpacu dengan cepat. Dalam bayangannya, ia hanya ingin memastikan kebenarannya dan semoga bukan Sarji temannya yang meninggal. Tak begitu lama, mereka berdua seketika sampai di ruang jenazah. Tulisan ruang jenazah sudah di depan menyambut Udin dan Jumain. Wajah layu dan pucat mulai membebani Udin. Perlahan, petugas jaga membuka pintu dan langsung membukakan kain putih yang menutupi dua jenazah suami istri tersebut. Tidak mungkin ini, kata Udin lirih dengan memegang kepalanya, dan kesadarannya saat itu juga mulai sedikit menurun. Udin langsung menangis histeris dan lemas sehabis melihat temannya sudah menjadi mayat. Apalagi bagian tubuh keduanya di bawah kepala sudah hancur dan hampir putus. Udin yang tertunduk lesu hanya sedikit meneteskan air mata dan tubuhnya hampir pingsan. Sampai akhirnya dipapah pelan-pelan oleh Jumain untuk keluar dari ruang jenazah. "Sabar Pak, sabar," bisik Jumain sambil memegangi tubuh Udin. Jumain mendudukkan sementara Udin di lorong rumah sakit untuk menenangkan sementara. Sesaat kemudian para petugas kamar jenazah menghampiri mereka yang masih duduk mohon izin kepada Udin untuk memperbaiki kondisi jenazah kedua temannya. Udin yang masih duduk hanya menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, ia segera dibawa Jumain dengan dipapah keluar untuk langsung pulang saat itu juga. Jumain sendiri takut kalau Udin semakin syok melihat temannya yang sudah meninggal. Malam itu, kondisi Udin hanya diam, dengan tatapan kosong, serta badannya sudah tak bertenaga lagi. Sampai di rumahnya Udin, ia langsung dibaringkan Jumain dibantu istrinya. Selanjutnya, Jumain yang masih di rumah Udin menceritakan kejadian di rumah sakit tadi. Selepas itu, Jumain pamit undur diri untuk pulang. Di pagi hari, rumah almarhum Sarji sudah semakin ramai banyak orang mengaji dan silih berganti. Sambil menunggu kedatangan kedua jenazah suami istri. Tak berapa lama, mentari yang begitu terik, mobil jenazah datang dan segera menurunkan kedua jenazah tersebut. Suami istri ini langsung diletakkan di ruang tamu. Kedua jenazah yang berada di ruang tamu sudah disucikan di rumah sakit. Para kerabat dan warga sekitar langsung mencari air untuk bersuci. Udin yang masih berada di teras rumah Sarji dihampiri kakak Udin. Tiba-tiba, kakak Udin mengusap muka Udin dengan tangan kanannya yang masih basah. "Lihat, sejatinya temanmu itu sekarang," kata kakak Udin berbisik kepada Udin. "Maksudnya bagaimana, Kak?" jawab Udin lirih. "Sudah, sekarang awakmu harus melihat Sarji sama istrinya dulu," tegas kakak Udin lirih. Udin dengan rasa penasaran berjalan mendekati kedua jenazah temannya. Kedua jenazah itu sedang dirapikan lagi dan mau dibalut dengan tikar. Sebelum terbalutnya jenazah, Udin sekilas melihat kedua temannya menjadi sepotong batang pisang. "Masya Allah," ucapnya lirih. Orang-orang yang membalut mendengar ucapan Udin. Seketika itu juga, mereka menoleh dengan tatapan heran kepada Udin. Hanya senyumannya dan kepala sedikit menunduk, ia lemparkan kepada orang-orang itu untuk meminta maaf. Selanjutnya, Udin kembali menemui kakak Udin. Udin yang sudah berdiri di samping kakaknya, mengarahkan bibirnya ke daun telinga kakaknya, serta berbisik lirih. "Kok bisa seperti itu sih, Kak?" tanya Udin penasaran. "Itu hasilnya kalau memuja pesugihan, Din. Tapi kamu tidak ikutan kan?" jelas kakak Udin. "Oh, begitu ya, Kak. Aku tidak ikut-ikut yang begitu, Kak," jawab Udin dengan tegas, tapi tetap dengan suara lirih. "Sejatinya, temanmu itu sudah dibawa ke tempat kerajaannya Nyi Blorong semua," terang kakak Udin berdiri tenang. "Terus bagaimana, Kak, nasibnya teman-temanku?" tanya Udin polos. "Ya sudah, Din. Itu memang pilihannya temanmu. Sampai kiamat besok, ia tetap di sana jadi budaknya Nyi Blorong," jelas kakak Udin dengan berbisik serta melihat jamaah yang sudah bersiap dalam barisan saf di ruang tamu
untuk menyolati jenazah Sarji dan Retno. Jamaah yang sudah siap langsung dipimpin oleh kakak Udin untuk segera disolati. Beberapa menit acara selesai, mereka semua bergegas segera memakamkan kedua jenazah ini. Mereka berdua dimakamkan di sebelah ayah dan ibu Sarji. Hari itu menjadi pukulan yang paling berat bagi Udin dan keluarganya, karena Sarji selama ini sebagai tumpuan utama ekonominya. Selama 2 hari, ia terlihat sering termenung dan melamun sendiri di rumahnya. Udin juga sejak saat itu sudah tidak bekerja lagi di toko Sarji. Di hari ketiga, setelah selesai acara rutin di rumah Sarji, Udin tiduran sendiri di ruang tamunya. Istri dan anak-anaknya kebetulan malam itu sedang ikut acara pengajian di kampung sebelah. Jam 8 lebih, Udin masih belum bisa tidur, tapi tubuhnya merasa sudah kelelahan. Sewaktu Udin rebahan di ruang tamunya, dari belakang rumah terdengar suara aneh, seperti suara gesekan rumput dan daun kering. Tapi suara itu terus berbunyi dan bergerak pelan dari belakang menuju samping rumahnya. Udin yang masih terdiam di ruang tamu sendirian, lama-lama merasa curiga akan suara itu, karena suaranya terus berbunyi. Udin yang penasaran akhirnya terbangun dan melihat sumber suara itu dari jendela kamar. Dari kamarnya ada sebuah jendela kecil berlapis kaca bening. Di balik jendela itu terpancar sinar kuning lampu neon di atasnya. Saat ia membuka jendela, mata Udin terbelalak. Seketika melihat sosok di bawah jendela yang terkena sorot sinar lampu kuning. Ada seekor ular hitam yang besar berjalan menggeliat pelan. Besarnya ular hitam ini sebesar tiang listrik, dengan kepala menyerupai manusia berambut ular. Desisan dan juluran lidah ular itu terdengar jelas saat itu. "Astagfirullahaladzim," ucap Udin dengan kaget dan sedikit memundurkan tubuhnya dari jendela. Sadar akan ada hal yang janggal, Udin segera berlari keluar rumah lewat ruang tamu. Tapi larinya Udin terhenti di jalan depan rumah dan menoleh sebentar untuk melihat rumahnya sendiri dari jalan. Ternyata ular hitam yang besar itu sudah melilit rumahnya. Tubuh ular hitam ini sangat panjang karena lilitannya sudah melingkarkan 3 lingkaran tubuhnya di rumah Udin. Sedangkan kepalanya tepat di atas bubungan genting sekilas menatap Udin dengan mata merah yang tajam, yang penuh kemarahan. Ular itu dari atas bubungan genting masuk ke rumah dengan menembus gentingnya. Udin teringat bahwa ini adalah seperti sosok Nyi Blorong yang pernah ia lihat waktu di kampung Ronald. Sadar akan keselamatannya, spontan ia langsung berlari sekencang-kencangnya menuju rumah kakaknya tanpa alas kaki. Sekian menit ia berlari menembus kegelapan malam, sampai akhirnya di rumah kakaknya. Ia langsung menabrakkan diri ke pintu rumah kakaknya. Brak! Hentakan yang cukup keras, tubuh Udin tidak bisa membukakan pintu rumah kakaknya. Dengan kedua tangan yang sudah terkepal dan rasa ketakutan tinggi, ia menggedor rumah kakaknya yang masih terkunci secara cepat. Udin pun terengah-engah. Nafas Udin yang cepat serta detak jantung berdegup kencang, dan keringat sudah membasahi bajunya. Kakaknya yang mendengar kegaduhan di depan rumah langsung berlari kecil ke depan dan membuka pintu. Saat Udin sudah melihat sosok kakaknya sendiri, ia langsung memeluk erat tubuh kakaknya dengan ketakutan. "Kak, tolongin aku, Kak. Tolongin aku," pinta Udin mulai menangis ketakutan. "Ada apa, Din? Ada apa?" jawab kakaknya dengan merenggangkan pelukan Udin serta menatapnya penuh curiga. "Nyi Blorong di rumah, Kak. Sudah melilit rumahku sekarang, Kak," jelas Udin yang terus menangis. "Diamlah sebentar. Sekarang begini, kamu berangkat ke tempat Kiai Sofyan. Terus, istrimu di mana sekarang?" kata kakaknya Udin. "Istriku ikut pengajian di kampung sebelah, Kak," jelas Udin dengan nafas berderu cepat. "Ya sudah, kamu sekarang berangkat ke tempat Kiai Sofyan. Aku yang menjemput istri dan anakmu. Nanti aku datangi di rumah Kiai Sofyan," pinta kakak Udin. "Ya, kenapa, Kak? Istri sama anak-anakku dijemput?" tanya Udin yang tidak mengerti. "Matamu, kalau sudah begini, kamu sekeluarga diincar sama Nyi Blorong, bodoh,"
bentak kasar kakaknya yang tak tahan akan keluguan Udin. "Larilah saja yang cepat, sama baca doa yang sudah pernah kukasih, biar tidak mengejar kamu Nyi Blorongnya," jelas kakaknya Udin. Dengan sisa tenaga dan tanpa tanya lagi, Udin langsung berlari secepat-cepatnya menuju rumah Kiai Sofyan yang berada di desa sebelah. Sementara kakaknya Udin pergi ke desa sebelah yang lain dengan membawa motornya untuk menjemput anak dan istri Udin. Hawa dingin rintik hujan dan suasana gelap malam ia terjang. Kakek Udin yang berlari tanpa alas kaki melaju seperti kesetanan karena rasa takutnya yang luar biasa. Lecet dan berdarah pada kakinya pun sudah tak ia rasakan lagi. Tak berselang lama, Udin melihat cahaya lampu Kiai Sofyan dari kejauhan. Saat itu, ia semakin mempercepat laju larinya. Dari dekat rumah sang Kiai, Udin mulai berteriak, "Kiai, Kiai, Kiai!" Kiai Sofyan yang sudah tua mendengar teriakan itu bangkit dari duduknya di ruang tamu. Ia berjalan pelan menuju depan rumah karena teriakan keras di malam hari dari seseorang di luar. Sampai di depan teras, Kiai Sofyan berdiri seseorang diri mencari sumber suara. Meski kegelapan malam, pandangan beliau masih tajam. Dan tak lama kemudian, Udin berhenti tepat di depannya. "Kiai, Kiai, tolongin saya Kiai," pinta Udin dengan nafas ngos-ngosan, tersengal-sengal, dan sedikit membungkuk, serta kedua tangannya memegangi perutnya. "Oh alah, kamu Todin. Tak kiranya siapa. Kesini ayo, masuk dulu ke rumah. Kenapa kamu menangis?" tanya Kiai Sofyan sambil memegang kedua bahunya Udin. Udin yang sudah bertemu dengan Kiai, ia langsung bersimpuh di kaki Kiai Sofyan, dan hanya tangisan sedih dan ketakutan yang utarakan. Kiai Sofyan sendiri bingung sebenarnya apa yang terjadi. Perlahan, Kiai Sofyan mengangkat bahunya dan membangkitkan Udin untuk berdiri, lalu mengajak Udin untuk berpindah ke ruang tengah. Beliau mendudukan serta mendiamkan dahulu sampai tangisnya sedikit mereda dan tenang di dalam rumah. Kiai Sofyan dengan tangan keriputnya segera memberikan minuman kepada Udin untuk meredakan dahaga dan rasa takut, panik, bercampur sedih. Kejiwaan Udin di ruang tengah lama-kelamaan mereda dengan perlahan. Tapi Udin hanya tertunduk lesu di samping Kiai Sofyan dengan hening. Jiwa dan batinnya masih terguncang hebat malam itu. Baju Udin yang sudah basah oleh keringat dan kaki sudah lecet penuh darah, sudah tak dirasakannya lagi. Beberapa menit kemudian, kedua wajah mereka terangkat naik seketika ada sumber suara di depan. Keheningan mereka pecah saat suara motor 2 tak itu terhenti tepat di depan rumah Kiai Sofyan. Motor yang diparkir kakaknya di halaman rumah Kiai Sofyan tak berarah karena terburu-buru. Kakaknya Udin bersama anak istri Udin berjalan menuju rumah Kiai Sofyan dengan panik dan gelisah. Tapi langkah mereka terhenti di depan pintu ruang tamu. "Assalamualaikum," salam kakak Udin. "Waalaikumsalam," jawab Kiai Sofyan disertai langkahnya sedikit tertatih keluar dari ruang tengahnya menuju ruang tamu. Sang Kiai tua bertubuh ringkih dan berambut putih langsung membuka pintu. Ingatannya yang masih tajam mengamati siapa yang datang. Setelah ia tahu bahwa tamunya ialah kakak Udin dan anak istri Udin, beliau langsung mengajak mereka berkumpul ke ruang tengah. Sang Kiai mengajak semua bergabung di ruang tengah untuk melihat kondisi Udin yang sudah memprihatinkan. Situasi rumah Kiai Sofyan yang semakin ramai orang membuat Bu Nyai Sofyan juga ikut bergabung dengan mereka. Udin yang sudah tenang tapi hanya diam dengan tatapan kosong dan wajahnya pucat layu. Ia masih belum mampu berbicara. Istri dan anaknya mengerumuni dan Udin memeluk kepala keluarga itu yang ketakutan. "Kenapa, Pak? Kenapa?" tanya istri Udin serta tetesan air matanya mulai jatuh. Udin hanya tetap diam membisu. Sedangkan kakaknya Udin sendiri langsung menceritakan kejadian yang dialami Udin dari awal sampai akhir secara detail. Lalu kakaknya Udin yang sebagai kakaknya meminta bantuan kepada Kiai Sofyan
untuk membantu Udin yang nyawanya terancam oleh Nyi Blorong. Oh, begitu ceritanya. Adikmu ini ikut makan hartanya Blorong. Ya pasti dikejar, terang Kiai Sofyan. Terus bagaimana Kiai? Tanya kakaknya Udin. Ya, nanti dibersihkan semuanya, seluruh keluarganya, jawab Kiai Sofyan. Belum selesai pembicaraan di ruang tengah, tiba-tiba ada suara memanggil yang keras dari luar. Keluar semua, keluar! Dengan suara panggilan yang keras menggelegar dari luar. Udin yang mengenal suara itu semakin meringkuk takut. Jiwanya yang sudah tergoncang bertambah takut. Udin yang duduk membenamkan wajahnya di tubuh istrinya dan kembali menangis. Anak istrinya saat itu juga memeluk Udin, dan mereka semua ikut sedih serta meneteskan air matanya. Tapi Kiai Sofyan yang terkenal miskin dan ramah dengan tenang keluar dari rumah. Sedangkan kakaknya Udin mengikuti di belakang punggung Kiai Sofyan sambil sembunyi. Sampai di teras rumah, Kiai Sofyan berdiri memandang depan rumahnya sudah ada Nyi Blorong. Jarak antar keduanya tak lebih dari 20 meteran. Kali ini, Nyi Blorong bersama pengikutnya, yaitu siluman ular dengan jumlah sangat banyak. Ular-ular di belakang Nyi Blorong memang sangat aneh bentuknya. Tidak seperti lazimnya ular di dunia nyata. Ada yang berbentuk kepalanya ular, tapi mempunyai rambut seperti manusia dan telinga seperti kelelawar. Ada juga telinga serta hidungnya mirip manusia, tapi kepalanya ular. Karena banyaknya jumlah sampai tidak bisa menggambarkan satu persatu bentuk para pengikutnya saat itu. Nyi Blorong sendiri malam itu yang sedang berwujud manusia tak sempurna, karena seluruh tubuhnya bersisik ular. Ia berdiri di atas punggung ular yang besar sebagai kendaraannya. Tunggangannya yang berupa ular itu berwarna hitam, bermata merah, dan berambut ular-ular hitam kecil. Dari remang cahaya yang tersirat dari teras Kiai Sofyan, terlihat jelas Nyi Blorong dengan wajah yang mengerikan sudah dipenuhi kemarahan. Sudah cukup, tidak usah diteruskan. Ini santriku, kata Kiai Sofyan dengan mengarahkan telapak tangannya ke depan rombongan Nyi Blorong. Orang tua ini, awas kamu, jawab Nyi Blorong dengan menggeram marah dan mengacungkan tangannya kepada Kiai Sofyan. Perlahan, Nyi Blorong mundur bersama pasukannya pelan-pelan, sampai akhirnya ia menghilang di telan kegelapan malam. Kiai Sofyan hanya tersenyum melihat kegusaran Nyi Blorong. Kakaknya Udin yang bersembunyi di balik tubuh Kiai Sofyan dibuat heran. Ada apa dengan Kiai Sofyan yang terkenal melarat ini, sampai Nyi Blorong tidak mau berurusan dengan beliau? Kakaknya Udin yang heran dan makin penasaran, masih berdiri di belakangnya Kiai Sofyan, memberanikan diri untuk bertanya. Kok bisa begitu, Kiai? Tanya kakaknya Udin. Sudah, gak usah dibahas. Ayo, sekarang masuk, jawab Kiai Sofyan. Iya Kiai, iya, jawab kakaknya Udin yang patuh. Menurut beberapa sumber orang terdekat sang Kiai, di saat Kiai Sofyan masih muda, pernah berurusan dengan Nyi Blorong. Mereka sempat berselisih, pada akhirnya mereka berdua bertarung. Sekian lama pertarungan, akhirnya dimenangkan Kiai Sofyan. Selanjutnya, mereka berdua membuat perjanjian bahwa kaum Nyi Blorong beserta pengikutnya tak akan mengganggu keluarganya ataupun santrinya Kiai Sofyan. Begitu juga Kiai Sofyan tidak akan mengganggu pekerjaan Nyi Blorong bersama pengikutnya. Mereka berdua kembali ke ruang tengah. Malam itu juga, Kiai Sofyan memberikan minum dan doa kepada Udin. Selanjutnya mereka semua diajak ritual bersama Kiai Sofyan untuk membersihkan diri mereka dari tanda tumbal yang sudah disematkan pada semua keluarga Udin. Penyemat dalam keluarga Udin tak lain ialah Sarji sendiri sewaktu masih hidup. Malam itu pun Udin beserta keluarganya tidur di rumah Kiai Sofyan. Kakaknya Udin sendiri ikut menemani keluarga adiknya. Menjelang subuh, sekitar jam 3 dini hari, Udin yang sudah tidur dengan lelap di ruang tengah tiba-tiba berteriak histeris dengan mata masih terpejam.
Ayo, ayo Ji, ayo Ji. Semua yang berada di rumah itu bangun dan mendatangi Udin. Mereka melihat Udin berteriak dan menangis histeris dalam tidur. Bangun Pak, ada apa? Tanya istri Udin yang sudah berada di sampingnya. Udin yang terbangun seketika dan langsung duduk. Kakaknya Udin yang sudah siaga di samping Udin dengan segera memberikan segelas air putih kepadanya. Ini Din, diminum dulu, kata kakaknya Udin. Sehabis minum air putih, kedua mata Udin mulai berkaca-kaca, serta bibirnya bergemetar. Lalu dengan perlahan, ia mulai bercerita. Ya Allah, aku melihat Sarji sama Retno diikat. Dirantai kakinya, tangannya, terus lehernya. Dua orang itu digiring ke selatan, lewat jalan besar, yang mau masuk istana besar. Anak dua itu teriak-teriak minta tolong. Tapi yang menarik manusia 4, tapi kepalanya ular semua. Dua orang itu dicambuk, sama dipukuli, serta berteriak-teriak. Rasanya seperti nyata beneran, anak dua itu dibawa ke istana Nyi Blorong. Tapi waktu aku mau ditarik tangannya, Sarji sudah tidak bisa. Terang Udin yang masih duduk dengan meneteskan air mata. Bener Din, mimpimu itu. Memang begitu, kalau habis ikut pesugihan Blorong. Ya untung kamu masih selamat, meski tidak ikut temanmu. Jelas Kiai Sofyan yang sudah berada di depan Udin. Begitu ya Kiai, jawab Udin dengan tatapan sedih dan meneteskan air matanya. Hanya sedikit yang bisa selamat dari Nyi Blorong, Din. Kebanyakan tidak selamat yang ikut pesugihan Nyi Blorong, tegas Kiai Sofyan lagi. Sudah, kamu sholat malam sekarang. Kamu sudah aman. Itu tadi cuma tanda. Nyatanya, temanmu itu sudah masuk ke alamnya Blorong. Jelas Kiai Sofyan. Pagi hari, Udin kembali pulang ke rumah. Memang benar kata Kiai Sofyan saat itu. Udin sekeluarga sudah aman. Tapi di rumahnya, saat pagi hari itu, bau amis yang berasal dari rumah almarhum Sarji mulai mengganggu. Begitupun kalau menjelang malam, bau busuk dari belakang rumah Udin berhamburan ke segala arah. Banyak tetangga awalnya mengira hanya bangkai tikus atau hewan lain. Tapi anehnya, bau ini semakin malam semakin menyebar ke penjuru gang, dan aromanya busuknya semakin kuat. Di sore hari, saat Sri memasak di dapur, ia pun sempat melihat bayangan Retno yang sudah menjadi pocong berada di bawah pohon keres. Awalnya, Sri tidak percaya hal demikian. Tapi semenjak meninggalnya Retno, kini ia merasa bisa merasakan kehadiran temannya. Sri sendiri sering kaget serta ketakutan saat ada suara-suara menyerupai Retno yang memanggilnya tiba-tiba muncul. Bahkan ketika anak-anak Udin di sore hari saat bermain di belakang rumah, juga sempat melihat sekelebat bayangan sosok Sarji yang berjalan mondar-mandir. Malam hari itu juga, Sri langsung mengadu kepada suaminya akan keadaan yang dirasakan Sri dan anak-anaknya. Sejak hari itu, kejadian demi kejadian yang menimpa Udin dan keluarganya, gangguan dari keluarga almarhum Sarji dan Retno semakin meningkat. Seringkali, penampakan dan aktivitas yang tidak selayaknya di belakang rumahnya terjadi. Ekstensi Sarji dan Retno membuat Udin serta anak istrinya tidak nyaman lagi berada di rumahnya. Untungnya, untuk Nyi Blorong sendiri sudah tidak pernah meneror keluarga Udin lagi. Dengan keadaan sudah sedemikian rupa, selang 3 hari kemudian, Udin memutuskan untuk menjual rumahnya, meski dengan harga agak murah. Saat itu, Udin tidak berusaha untuk membersihkan rumahnya, karena ada beberapa alasan juga. Yang utama, Udin ingin menghilangkan kenangan yang buruk bersama keluarga Sarji. Lalu ia juga ingin hidup tenang dan membuka lembaran baru di tempat baru. Sejak Udin pindah, ia tak lagi berurusan lagi dengan kerabat Sarji maupun Ronald. Untuk harta kedua orang temannya ini yang menjadi pemuja Blorong dengan cepat habis entah kemana, Udin pun sudah tak memperdulikan hal itu. Karena sampai saat ini, jika terkenang masa lalunya, ia akan merasa takut dan sedih kembali. Setelah terjual rumahnya Udin, ia pindah ke desa sebelah,
tepatnya dekat rumah Kiai Sofyan. Hingga sampai saat ini, Udin dan Sri sudah menua. Mereka tetap bekerja seadanya. Untuk anak-anaknya sekarang sudah menikah semua dan tinggal jauh dari Udin dan Sri. Sekarang mereka berdua juga sudah menjadi kakek nenek di desa Kiai Sofyan dan bisa hidup dengan tenang. Selama ini juga mereka hidup sederhana serta mengabdikan diri untuk musala Kiai Sofyan dan kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Terima kasih yang sudah menonton cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.